Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Nadin Elektronika, perbaikan seputar elektronik. Langsung saja, pada video kali ini saya ada sebuah TV LED mereknya ini ya, merek LG. Jadi untuk TV ini suaranya normal ya, suaranya normal. Coba perhatikan di sini. Tetapi untuk gambarnya dia berhenti sejenak atau macet-macet, atau istilah dalam orang teknisi yaitu press ya. Nah, berhenti, normal lagi, berhenti lagi, normal lagi. Ini di semua channel ya. Nah, ini berhenti, normal lagi, dia macet-macet istilahnya ya. Kadang normal, kadang berhenti ya. Dan di sini pun ada, nah, agak rada-rada bergaris ya. Oke, lanjut saja kita lakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan masih bisa terselamatkan, karena 90% ini kerusakan ada pada panel LCD-nya ya, bukan pada mainboard maupun power supply. Oke, lanjut kita bongkar. Sudah saya bongkar ya. Ini untuk mainboardnya, karena untuk TV ini menggunakan adaptor luar ya. Power supply-nya dari luar di sini. Dan untuk model TV-nya yaitu LG 22LN 4000. Oke, kita lanjut ukur-ukur untuk tegangan T-Con-nya. Oke, di sini saya tidak akan memeriksa bagian mainboard maupun yang lain. Saya langsung tertuju ke bagian T-Con. Dan tadi sebelum saya videokan, sempat saya ukur-ukur ya di sini untuk tegangan di T-Con-nya di sini terukur normal ya, PGH di sini. Ntar dulu, belum saya nyalakan, sorry. Oke, sudah saya nyalakan ya. Di sini untuk tegangan input, tegangannya terukur 11,9, kurang lebih 12 volt. Kemudian pada tegangan PGH di sini ada 25 atau 24 ya. Untuk PDD di sini 16 volt. Dan untuk PGL di sini ya. Di sini PGL ini pojok ada test pointnya ya. Tidak saya zoom karena di sini ada test pointnya. Terukur minus 5 volt. Dan di sini untuk PGHR dan PGHF ada test pointnya. Tadi terukur normal semua ya. Untuk PGHF yaitu tegangan antara bergantian PGH dan PGL. Dan di sini untuk PGHO juga di sini test pointnya untuk PGHO dekat IC level shifter ya. Ini adalah IC level shifter, dan ini untuk IC DC step up, penghasil PGH, PGL dan lain-lain. Kemudian ini untuk IC gamanya. Biasanya tidak bermasalah ya. Biasa yang bermasalah yaitu di IC di sini level shifter ya. Ini yang kecil. Dan ini tadi sudah saya lakukan pemotongan jalur ya. Jalur PGHR, PGHF dan PGHO ya, yang di sini. Coba saya zoom sedikit. Nah, di sini saya mengeriknya dahulu ya, agar terlihat untuk datanya. Nah, di sini ada test point PGHO, dan di atasnya lagi ada PGHR ya, PGHR. Nah, ini ada jalur tembus ke bawah yang menuju ke sini, menuju ke ujung sini ya, menuju ke ujung T-Con sini, yang menuju ke sini dari sini. Nah, ini saya potong ya. Saya potong jalur dari out IC ini, IC level shifter ini, PGHO dan PGHF ya. Jadi saya potong. Jadi dipotongnya sesudah test point ini, yang jalur tembus ini kita potong 2 biji berdampingan ya. Ini PGHO dan PGH
Mungkin agak kurang jelas ya, sorry karena kameranya ini. Nah, tandanya untuk PGHF dan PGHO yaitu tegangannya kalau kita ukur tester. Ini saya menggunakan jarum ya, karena ini kecil sekali jalurnya untuk mengukurnya. Yaitu tegangannya antara PGH dan PGL bergantian ya. Kita potong yang menuju ke arah IC ini. Ini kalau dari IC test pointnya di kaki ini ya, pojok sini. Ini PGHR ya. Oh, PGHF, sorry. Ini PGHF yang ujung sini, dan yang sini yaitu, nah yang ini PGHF, yang ini PGHO ya, yang bawahnya. Antara pojok sini, kaki terakhir dan kaki pertama ya. Ini kita potong jalurnya, ini sudah saya potong. Kemudian dari PGHO ini, yang dari IC ini kan sudah dipotong. Nanti akan saya coba jumper ya, PGHO ini ke test point PGH ya, ke sini. Oke ya, saya coba dulu. Saya siapkan kabel jumpernya. Nah, saya menggunakan kabel jumper kecil seperti ini dari bekas dinamo ya. Oke ya, saya solder dulu dari PGHO ya, yang sudah kita potong, yang ke arah IC sudah kita potong ya. Nah, ini sudah saya solder. Kemudian ujung satunya kita solder ke PGH ya, yang di sini ini ada tulisannya test pointnya PGH. Oh, salah ya. Enggak, ini terlalu panjang kabelnya. Nanti saya pakai kabel yang pendek. Ini rada sulit ya nyoldernya karena jalurnya kecil sekali. Test pointnya kecil sekali di sini. Takut beradu sama jalur yang lain ya. Oke, untuk PGHO dan PGHF ini sudah berhasil saya solder. Dan untuk PGHO sudah saya jumper ke PGH yang di sini ya, yang tegangan 25 volt. Kemudian ini saya jumper ke PGL ya, ke sini. Nah, PGL adanya di ujung ya, jadi kabelnya agak panjang di sini. Saya solder ke PGL ya. Oke, sudah saya solder ke PGL. Wah, ini copot lagi yang ke sininya. Oke, saya solder lagi. Nanti ini sudah copot lagi nih, kurang kencang ya. Oke, sudah saya solder lagi di sini. Sorry kalau kurang jelas ya, mungkin nanti bisa saya zoom ya untuk penyolderannya. Intinya hanya kita potong jalur yang ke IC ini untuk PGHO dan PGHF. Kemudian untuk PGHO kita jumper potongan PGHO-nya yang bukan ke arah IC-nya, tapi yang setelah IC di sini yang sudah kita potong kita jumper ke PGH ya. Kemudian untuk PGHR di sini tidak ada test point. Untuk PGHR tidak ada tulisannya. Ada tulisannya di sini ya, di ujung sini. Di sini nih ada test pointnya. Kita solder ke PGL. Nah, setelah saya coba begini, akan saya nyalakan dulu apakah ada perubahan atau tidak ya. Setelah kita modifikasi tadi untuk panelnya, ini hanya untuk menunda ya, menunda ganti layar. Mudah-mudahan bisa bertahan beberapa bulan ke depan. Saya nyalakan dulu. Apakah sudah bisa normal? Nah, oke, saya taruh terbalik dulu. Sepertinya sudah normal ya sob ya. Gambarnya sudah tidak berhenti-berhenti lagi. Alhamdulillah masih bisa terselamatkan. Mungkin untuk sementara waktu ya, daripada kita ganti layar LCD-nya. Oke, akan saya lanjut rapihkan kembali ya.
Dan untuk tutorial ini mungkin akan saya tutup sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.